itu. Sebenarnya saya nggak pengen berdebat, tapi Kakak udah selesai belum? Tadi kakak bacanya di mana? Kok kakak tadi cepat sekarang jadi lambat? ya ini kan saya sambil lihat tuh, tunggulah, sabarlah. Aduh, kan saya udah bilang saya itu bukan orang yang mabuk agama banget. Jadi untuk nyari kayak gini juga saya harus yang pasti gitu loh, supaya saya nggak diituin lagi sama Lisa, Kakak bilang di sini nggak mabuk agama banget. Bukti nyata, kakak datang ke sini dengan niatan berdebat, membahas keyakinan itu saja. Kakak mabuk agama. Saya udah bilang, yang mengajak berdebat itu kakak, karena kakak langsung ngomong, Oh, kenapa saya mengajak berdebat katanya teman-teman. Hai cepet ha hu Ibrani 12 ayat. Dan Mbak juga mengatakan di sini saya membahas Gini Mbak, gini. Ini saya kan udah tidak ada membahas keyakinan yang lama. Mbak tahan dulu, saya perjelas nih. Bahwasanya teman-teman kalian record kan, tadi kalian record kan, kata Mbak Miranya record. Dia mengatakan bahwasanya saya membahas keyakinan yang lama. Saya sudah selesai Iya, membaca. Mbak, saya bahkan melupakan sesuatu hal yang sudah menurut saya itu tidak baik untuk saya. Lihat Mbak, ini gelas. Mbak Mira tahu ini gelas? Jawab aja dulu pertanyaan saya. Mbak Mira tahu ini gelas? Jawab aja pertanyaan saya. Ada nggak tata caranya? Gelas. Saya tanya dulu. Mbak Mira tahu? Mbak, di sini ada 345 orang yang mengatakan Mbak itu ngeles. Mbak, lihat nih, Mbak Mira. Mbak jelasin gelas. Itu dulu dijawab baru Mbak jelasin gelas. Kenapa saya jelaskan gelas? Mbak mengatakan saya membahas kitab yang Mbak yakini saat ini. Mbak, di sini kita 1.500 orang nih Mbak ya. Ini gelas ini kalau cacat saja sedikit. Jawab kalau memang ada apa? Tanya saya jawab. Kalau memang ada tuh tinggal tunjukin. Pak, nih ada. Itu doang. Nggak usah kesana. Pak, nih ada. Dia nggak mau mendengarkan penjelasan teman-teman. Nih ada. Kalau ada ya. Kamu mau ada katanya, tapi dia sendiri membacakan satu ayat saja tidak selesai. Kalau ada pak, gini kalau ada nih ya pak, itu kalau ada ya pak, udah selesai. Bukan gini, ada kok, tapi ini kayak gini, tapi ini buktinya kayak gini nih. Tapi ngebahasnya apa? Ngebahas gelas. Gimana? Di sini jelas ya teman-teman bahwasanya Mbak ini hanya framing. Saya tidak ada di sini mengucapkan kata-kata saya framing, hujatan kebencian tidak ada terucap di lisan saya. Udahlah Mbak, saya anggap begini, udahlah Mbak, saya anggap Mbak tidak relevan berdebat dengan saya karena satu pertanyaan saya itu tidak dijawab. Tidak sampai relevan karena berdebat dengan saya. Ternyata dia datang ke sini kalau memang ada. Oke. 1.600 dia datang. Memang ada ayatnya, silakan DM ya. Dia datang berdebat. Ya Allah. Makasih untuk yang ngasih love gede banget tadi. Tapi jujur saya masuk ke sini bukan untuk minta bunga, untuk enggak. Jangan basa-basi, jangan basa-basi ya, jangan basa-basi. Saya ini akun asli. Kita itu pengikut teman-teman. Dia datang ke sini mau berdebat katanya. Terus dia mengatakan saya membahas yang lama. Sementara dia tidak ada bukti untuk itu. Dari lisan saya tidak ada memframing dan lain sebagainya, tidak ada menjelekkan satu sama lain. Sedangkan saya hanya bertanya, Mbaknya nggak bisa jawab. Ya, saya bertanya, dia nggak bisa anggap jawab. Nah, terus juga dia mengatakan seperti ini, tahan. Mbak Mira ini bilang katanya saya tidak melihatkan. Kalau ada pak katanya kan, tapi buktinya saya sudah menjelaskan. Tadi saya sudah menjelaskan ya teman-teman, saya membaca sampai selesai. Mbaknya baca sekali lagi. Miranya, Baca sekali lagi. Duh, Masya Allah. Mbaknya, semangat banget bicara. Saya nggak potong dia teman-teman. Kenapa? Karena dia memframing langsung menuju ke saya yang tidak saya lakukan. Itu yang membuat saya merasa ya kecewa dengan Mbak ini. Padahal saya biarkan dia untuk berbicara. Saya kecewa sama dia karena dia menuduhkan kepada saya yang tidak saya lakukan. Dia menggiring opini orang-orang juga searah dan sepikiran dengan dia. Gitu ya.
Jadi Mbak, gini, rumahnya Siloam. dia membaca satu ayat saja tidak selesai, tapi dia menuntut saya. Itu gimana ceritanya? Makanya saya tadi katakan, Mbak Mira, Mbak jangan cuma tahu nadah tangan ke bawah, tapi nggak bisa memberi tangan Mbak ke atas. Itu Mbak lucu namanya. Oke, lanjut Mbak Kak. merasa Silakan ambil nggak keputusan. apa-apa. Yang penting Mbak yang bagus aja ngomongnya. Ini teman-teman ya, teman-teman yang non Muslim, kalian merasa ini teman kalian memberikan kebaikan, kalian supportlah dia dengan cara yang baik, yang benar, yang jujur. Jangan kebanyak kebohongan yang kalian pertontonkan di sini. Soal berbohong, sudah menjadi rahasia umum, di dalam agama mereka, boleh berbohong dalam segala hal. Roma 3 nomor 7. Alkitab terjemahan baru TB. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Nah, ya lanjut Kak, lanjut. Ini ada TikTok nih, saya pasang ini dulu, parzelnya dulu. Lanjut Kak. Saya tanya teman-teman di sini, 1.600 orang, ya. Kalian mungkin sudah lihat di sini, ya. Apakah kita membahas keyakinan mereka kalau mereka tidak mengganggu saya? Kalau mereka tidak memulai? Pertanyaan saya, ada nggak di sini kita debat atau diskusi? Dia datang ke sini mau debat, berarti cari gara-gara. Saya menghindari hal itu gitu loh. Saya menghindari hal itu, tapi dia datang ke sini mau debat katanya. Mbak, boleh saya ngomong? Teman-teman di sini. Apa maksudnya gitu loh? Berarti kan dia mencari perbedaan antara satu dan lain. Dengar teman-teman, perbedaan perdebatan itu dia mengunggulkan dengan dia dan menjatuhkan keyakinan yang lain. Boleh nggak saya ngomong, Mbak? Kalau kamu tidak mencoba untuk menjatuhkan saya tidak akan membantah itu. Boleh nggak saya ngomong, Mbak? Anda sudah ngomong dari tadi, tapi setiap kali Anda ngomong, Anda hanya kata-kata fitnahan terhadap saya. Agak lucu Anda. Sekarang saya tanya, ayat Anda itu memang tertulis setengah atau full? Yang tadi Anda baca, yang tadi tidak baca, itu setengah atau full? Full. Silahkan Anda lanjut membacanya sampai full. Kenapa tadi Anda membacanya setengah? Nggak usah saya lanjut bacanya karena saya sudah ngomong tidak ada perintah di Bible. Oke, clear. Jadi nggak bisa dilanjut. Jadi tadi nggak bisa dilanjut. Ya karena saya sudah ngeluarin statement tidak ada perintah di. Jadi Anda nggak bisa dilanjut tadi. Bacaannya nggak bisa dilanjut. Gimana teman-teman? Dia mau ya berdiskusi. Tadi saya perbaiki nih bahasa diskusi ya, bukan debat nih ya. Diskusi bukan debat. Jadi dia mau berdiskusi, tapi membaca satu ayat saja tidak selesai. Itu gimana ceritanya? Ayatnya padahal masih tuh teman-teman. Dan dia mengakui ayatnya masih. Pertanyaan saya, kenapa nggak diselesaikan? Kalau saya selesaikan itu kan permintaan kakak nih. Benar nggak Kak? Saya selesaikan. Kalau itu permintaan kakak. Iya kan? Iya kan? Ya, tapi saat saya sudah selesaikan itu, kakak penuhi juga permintaan saya. Jadi kan apple to apple kan. Jadi kan satu-satu lah. Saya penuhi permintaan kakak. Selesaikan dulu, Mbak. Silakan diselesaikan dulu. Tunggu ya. Saya pinjam HP teman saya dulu. Saya lagi di rumah teman ini. Saya pinjam dulu HP-nya dia untuk membaca itu ya. Sabar. Sabar ya. Karena mbaknya tahu teman-teman, karena mbaknya tahu kalau setiap kali apa yang dia jawab ke saya dan itu akan ada runutannya lagi, ada pertanyaannya lagi. Mengatakan bahwasanya tidak ada perintah sholat aja di dalam keyakinan nggak ada, kenapa kita masih imani gitu loh. Pertanyaannya kan sekarang kenapa kita memilih iman itu? Kan gitu. Nggak ada perintah untuk beribadah, tapi kita yakini, kita imani. Apa landasan kita mengimani itu gitu loh? Nggak ada landasan imannya kan? Tujuan kakak menanyakan itu, kenapa kamu mengimani itu kalau nggak ada perintah? Tujuan kakak menanyakan itu ke saya apa? Tujuan kakak mengapa menanyakan hal itu? Jelas di sini saya ada perintah sholat, makanya saya memilih itu gitu loh. Kan kita mengapa sih kamu memilih Islam? Kita berkehidupan untuk apa sih? Ya kita kembali ke awal, ya benar. Kan?
benar-benar kita tadi kembali ke awal ya. Benar itu pertanyaan kakak. Apa yang menguatkan? Sambil dibuka. Saya ngomong sama teman-teman. Supaya kakak bisa fokus buka ininya, buka datanya. Sambil dibuka. Hanya menguatkan, bukan minta dibandingkan ya. Saya tadi hanya nanya apa yang menguatkan kakak. Saya tidak minta dibandingkan, tapi Lisa langsung membandingkan. Wanita Kristen ini meminta dalil perintah sholat di dalam Al-Quran, dan di dalam episode yang sebelumnya, sudah ditunjukkan oleh mualaf Lisa, beberapa ayat di dalam Al-Quran, tentang perintah sholat, tetapi, ketika mualaf Lisa mengkomparasi, dengan bertanya balik, di mana dalilnya, perintah untuk beribadah minggu di gereja, tetapi, wanita Kristen ini kejang-kejang, tidak mampu menunjukkan dalil, atau ayat perintah ibadah minggu ke gereja. Lah, di agamamu ada nggak di surna? Gitu. Sebenarnya saya nggak pengen berdebat, tapi Kakak udah selesai belum? Tadi kakak bacanya di mana? Kok kakak tadi cepat sekarang jadi lambat? ya ini kan saya sambil lihat tuh. Tunggulah, sabarlah. Aduh, kan saya udah bilang saya itu bukan orang yang mabuk agama banget. Jadi untuk nyari kayak gini juga saya harus yang pasti gitu loh, supaya saya nggak diituin lagi sama Lisa, Kakak bilang di sini nggak mabuk agama banget. Bukti nyata, kakak datang ke sini dengan niatan berdebat, membahas keyakinan itu saja. Kakak itu mabuk Tadi agama. saya udah bilang, yang mengajak berdebat itu kakak, karena kakak langsung ngomong, Oh, kenapa? saya mengajak berdebat katanya teman-teman. Hai cepet ha hu. Ibrani 12 ayat. Yang mengajak berdebat itu katanya Lisa, teman-teman ya, orang yang datang ke sini yang berdebat aja tuh saya buang. Makanya tadi saya katakan, jelas nih teman-teman, kalau ini udah sobek, udah pecah sedikit, saya buang. Ngapain mempertahankan sesuatu yang nggak bagus, gitu loh. Nah, Benar-benar. Rasulullah pernah bersabda mengatakan bahwasanya jika seseorang Ya Allah, astaga. Terima kasih untuk yang nonton, tapi nggak usah nonton, saya malu, nggak usah nonton. Nanti ini nyampe lagi ke mamaku, ketika mamaku aku dimarahin sama mamaku itu. nggak apa-apa, aman kok kak. Di sini kan kakak naik ke sini ya, seperti itu kan pengen dilihat. Nggak apa-apa, nanti ini juga potongannya saya posting kok di Dayak Kalimantan Mualaf. Tenang. Ini juga udah ditayangkan di YouTube kok Mbak. Ini sudah ditayangkan di YouTube seperti itu ya. Ini juga nanti potongan-potongan videonya juga nanti saya akan posting juga kok. Jadi berbanggalah mamanya kakak seperti itu ya, bahwasanya mamanya kakak ini anaknya gitu kan datang ke sini seperti itu ya. Ya, untuk menjelaskan ayat-ayat atau firman-firman dari kitabnya kakak itu ya. Jadi di situ teman-teman dia mengatakan bahwasanya berdebat. Saya yang ngajak dia berdebat. Dari awal, ya dari awal sebentar sudah dengar saja apa yang disampaikannya. Bahwasanya dia yang mengarah ke sana. Saya ini kalau kak, saya mau selesaikan dulu kak. Saya mau bicara nih sama teman-teman saya nih, gitu ya. Jadi kita aja kalau buka room itu ya, kita kajian, kita santuy. Bahkan tadi malam itu ada yang mengucapkan kata-kata yang begini, kata yang begitu. Kita masih memilah dan memilih kata-kata. Tidak ada sebutan. Tidak ada langsung dengan sebutan langsung satu kaum seperti itu kalau dia tidak memulai. Rasulullah itu pernah berkata bahwasanya ya, jika seorang ya yang meninggalkan perdebatan, maka Allah akan bangunkan rumah di pinggiran surga. Ya kak. Ya, nggak apa-apa di pinggiran surga. Kalau udah di surga, kita mau ke tengah juga bisa. Daripada dengan sukarela masuk neraka. Cara gimana saya mau ngasih topi sama kakak itu? Di mana ini cara ngasih topi? Hadiah. Tunggu ya kak, saya kasih topi dulu sama kakak. Ini koinnya 338 teman-teman. Cukup nggak ini kak? Saya kasih topi dulu sama kakak ya. Maksudnya? Ya tadi omongan kakak tadi itu bener. Oh, Nah, nggak usah saya repot-repot mbak. Oh nggak usah, ya udah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa deh. Lumayan lah jadi. Nggak usah repot-repot. Mbak datang ke sini aja, mbak dikasih orang lain. Masa mbak mau ngasih? Jangan repot-repot. Mbak aja dikasih. Kenapa? Karena saya udah nerima, saya memberi gitu. Memang itu ajaran Yesus. Udah ya? Memberi, terima. dia Jadi aja saya udah dikasih, sama penonton gitu yang loh. baik tadi tuh yang love-nya gede banget itu. Jadi saya
Makasih ya teman-teman. Jadi Ya, ini saya saya kasih sama dikasih. Lisa. Jadi dia mau ngasih, jangan repot-repot. Mbak hargain yang ngasih, terima aja gitu loh ya. Jangan Mbak repot-repot gitu. Oh, gitu. Saya karena kan Mbak dikasih tuh ya kan. Udah terima aja. Mbak aja dikasih kok mau ngasih gitu loh. Ya. Oke. Soalnya udah banyak yang nuntut nih, baca aja dulu katanya. Saya baca ya. Silakan. Ibrani 12 ayat 28. Mana ini? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang Disensor. Jangan dipotong-potong, Mbak. Enggak, berarti memang sinyalnya enggak disensor. Berarti saya ulangi ya. Ini pertama yang dibaca beda, teman-teman. Ya kan? Kok itu jadi hilang lagi? Alah, bapaknya kemana? Alah, bapaknya udah pergi. Jadi baguslah, ketika wanita Kristen itu tadi membacakan ayat di dalam Ibrani, tentang bersyukur kepada Allah Bapa. Bagaimana Yesus juga bersyukur kepada Tuhannya, yaitu Allah. Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil.